Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mungkin kita tidak terlalu sering melihat frater dengan jubah karmel lengkap hadir di antara kita. Maka saya ingin mengundang satu di antara mereka untuk tampil di depan. Frater, boleh frater? Silakan frater. Baik Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, silakan dilihat baik-baik. Saya tanya ke misioner dulu, kalau kamu melihat frater, apa yang kamu lihat? Frater di depan ini apa yang kamu lihat? Jubahnya. Jubahnya. Ibu, apa yang Ibu lihat? Wajahnya. Wajahnya. Ibu? Pembawaannya tenang berwibawa. Pembawaannya tenang berwibawa. Pak, teman-temannya protes ini, saudara-saudaranya ini. Apalagi yang kira-kira dilihat? Ibu, apa yang dilihat? Kalau melihat frater, melihat apa? Lihat hatinya. Melihat hatinya, kelihatan Bu ya? Saudara-saudari yang terkasih, ketika melihat frater, ada yang melihat jubahnya, wajahnya, berwibawa hatinya. Kalau saya, saudara-saudari yang terkasih, kalau saya melihat frater, sudah cukup ya dilihatnya ya? Boleh kembali frater, kasihan nanti. Kalau saya melihat frater, saya melihat harapan. Kenapa saya katakan saya melihat harapan? Barangkali saudara-saudari terkasih di Jakarta tidak pernah merasakan kurangnya imam. Kita bisa misa tiap minggu, bahkan tiap hari. Kita bisa memilih mau misa di mana. Semua berdekatan dan pasti ada romonya. Tidak demikian di banyak tempat yang jauh terpencil. Kami punya paroki-paroki yang stasi, ada umat stasi yang misanya itu sekali dalam 3 bulan. Kenapa? Bukan karena romonya malas. Karena tidak cukup. Ada paroki yang stasinya 40 lebih, romonya cuma 3 atau 4. Bayangkan. Maka ketika saya melihat frater-frater ini, barangkali apa yang saya lihat seperti orang-orang Majus melihat bintang. Orang-orang Majus melihat bintang dan melihat apa? Melihat harapan. Harapan akan pemenuhan janji Tuhan. Harapan akan datangnya, akan hadirnya seorang juru selamat. Seorang pemimpin Israel. Harapan akan berjumpa dengan Yesus. Maka ketika saya melihat para frater ini, saya melihat harapan. Harapan apa? Harapan bahwa semakin banyak saudara-saudari kita di tempat-tempat yang mungkin sulit terpencil, yang kekurangan imam. Harapan bahwa mereka akan bisa merayakan Ekaristi, berjumpa dengan Tuhan secara lebih sering. Harapan, sekali lagi harapan bahwa semakin banyak orang akan berjumpa dengan Yesus di dalam Ekaristi. Ekaristi adalah kesempatan kita berjumpa dengan Yesus, berjumpa dengan Tuhan sendiri. Dan saya kira pas sekali dengan tema tahun Jubileum yang baru kita buka kemarin di Keuskupan Agung Jakarta. Kita semua adalah peziarah pengharapan. Kita mempunyai harapan bahwa kita akan berjumpa dengan Tuhan. Kita berjumpa dengan Tuhan setiap kali kita merayakan Ekaristi. Tetapi lebih dari itu, kita semua dipanggil untuk menjadi pembawa harapan. Pada waktu Natal, malam Natal, Natal pagi, kita mendengar bagaimana para gembala mengajak teman-temannya, mari sekarang kita pergi ke Bethlehem. Tema Natal tahun ini, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Dan sekarang para Majus, mereka juga pergi ke Bethlehem. Kenapa Bethlehem? Bethlehem adalah simbol harapan. Di Bethlehem, Yesus lahir dan hadir menjadi jawaban akan janji pemenuhan, janji Allah bagi umat manusia. Kita juga dipanggil untuk ke Bethlehem, kembali kepada Tuhan ketika kita putus harapan, ketika kita mengalami kesedihan, ketika kita mengalami penderitaan dalam hidup. Kita percaya kita tidak sendirian, ada Tuhan yang senantiasa bersama kita. Pergi ke Bethlehem berarti kita diajak untuk senantiasa mempunyai harapan.
Pergi ke Bethlehem juga ajakan bagi kita untuk menjadi Bethlehem baru di dunia ini bagi sesama kita. Membawa harapan bagi saudara-saudari kita yang lemah, yang miskin, sesuai dengan tema arah dasar Keuskupan Agung Jakarta tahun ini. Kepedulian lebih kepada saudara yang lemah dan miskin. Artinya apa? Kita membawa harapan bagi mereka. Kita menjadi harapan bagi mereka. Kita membawa Tuhan bagi mereka. Kita menjadi Bethlehem baru. Yang menjadi sumber harapan bagi mereka yang miskin dan lemah. Dan sekali lagi ketika kita melihat para frater, mari kita melihatnya sebagai harapan. Harapan bagi gereja, harapan bagi dunia, harapan bagi mereka yang selama ini merindukan perjumpaan dengan Tuhan dalam Ekaristi, tetapi jarang-jarang bisa mereka dapatkan karena kekurangan imam. Maka saudara-saudara yang terkasih, kami datang 60 orang, 56 orang yang sekarang hadir di sini sekitar 20 orang. Yang 30 sekian sekarang di MBK, tadi malam di sini gantian. Sekarang yang tadi malam di sini, sekarang di MBK, mereka yang tadi malam di MBK, sekarang di sini. Kami datang dari Malang untuk mengucapkan terima kasih, syukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada saudara-saudari sekalian, umat paroki MKK, paroki Meruya, Gereja Maria Kusuma Karmel, yang telah mendukung mereka, mendukung kami semua, para calon imam, para imam Karmel, selama ini dengan doa-doa saudara-saudari. Kami datang untuk berterima kasih. Maka nanti hari Senin di MBK dan hari Selasa di sini ada Vacare Deo. Para frater akan menampilkan sesuatu sebagai ungkapan terima kasih. Maka yang belum sempat beli tiket, bukan beli, tiketnya gratis, bisa ambil ya. Nanti jam 7 malam hari Selasa di sini. Dan saudara-saudara yang terkasih, kami datang dari Malang dengan bis. Tentu tidak murah, tapi jangan khawatir. Kami datang bukan meminta sumbangan. Tidak. Kami tidak minta sumbangan, tidak. Para frater datang ke sini mengucap syukur, berterima kasih atas dukungan yang selama ini sudah saudara-saudari berikan kepada kami semua. Mereka juga membawa produk-produk yang mereka kerjakan di Malang. Dan mereka nanti menjualnya di lobi aula. Silakan diserbu. Kami tidak minta sumbangan, tapi silakan frater-frater akan di sana. Bapak Ibu bisa berinteraksi dengan frater-frater, mungkin juga bisa lebih mengenal mereka, sehingga ketika mendoakan bisa lebih personal. Dan semoga nanti 21 yang ada di sini, 22 dengan diakon yang tadi membaca Injil, nanti semua bisa menjadi imam. Amin. Ya. Supaya bisa melayani kita juga, mungkin mereka ada di antara mereka yang akan juga berkarya di sini. Tetapi lebih-lebih mereka akan menjadi sekali lagi harapan bagi saudara-saudari kita yang jauh dari pelayanan para imam. Yang merayakan Ekaristi sangat jarang. Mereka lah harapan, mereka lah bintang Bethlehem yang akan membawa harapan, mengantar banyak umat untuk berjumpa dengan Tuhan. Terutama di dalam Ekaristi yang kita syukuri bisa kita rayakan lebih sering di tempat ini. Maka saudara-saudara yang terkasih, hari ini ketika kita merayakan penampakan Tuhan, ketika kita baru memasuki tahun Jubileum 2025, ketika kita memasuki Ardas KAJ tahun 2025 ini, mari kita bersama-sama sekali lagi tetap berharap, mempunyai harapan pada Tuhan, memegang harapan ini, jangan sampai putus harapan. Dan mari di tengah-tengah dunia yang sering diwarnai dengan keputusasaan, ketidakadanya harapan lagi bagi banyak orang. Kita mendengar banyak sekali berita tentang orang bunuh diri, orang putus asa. Kita menjadi pembawa-pembawa harapan. Dan hari ini juga adalah hari Minggu Anak Misioner. Kita, para orang tua, juga memiliki tanggung jawab untuk menanamkan ini bagi anak-anak. Bahwa mereka juga adalah harapan bagi gereja, harapan bagi dunia. Yang akan juga mewartakan Kristus melalui hidup mereka, membawa harapan bagi sesama yang lemah, yang miskin, yang menderita, yang mungkin kurang mengalami uluran tangan cinta kasih Tuhan. Kita semua dipanggil untuk menjadi pembawa harapan.
Dan semoga Tuhan yang menampakkan diri kepada para majus, menampakkan diri juga pada kita dan menjadikan kita juga bintang-bintang Bethlehem yang mengantar banyak orang sampai kepada Tuhan. Tuhan memberkati.